Oke, salam jumpa pada pembahasan materi SQL ya. Pada video-video sebelumnya kita sudah membahas cukup banyak hal ya. Saya sudah menunjukkan kepada Anda contoh-contoh terkait bagaimana sih mengambil data secara sederhana, bagaimana menambahkan operasi pada klausa select, bagaimana memberikan kolom alias sehingga kita bisa merename atau merubah nama dari kolom hasil query kita. Lalu ada kompleksitas baru yang muncul, yaitu bagaimana menseleksi data. Lalu bagaimana ada logika di situ yang harus kita pahami juga. Kalau kondisinya ada 2 atau lebih untuk menseleksi datanya. Nah, rangkaian-rangkaian materi awal untuk select ini, untuk pengambilan data ini akan saya tutup dengan video kali ini, yaitu kita membahas tentang bagaimana sih kita akan mengurutkan data. Mengurutkan data. Nah, mengurutkan data di sini kita akan mengurutkan berdasarkan kolom, seperti itu. Nah, sekarang akan saya tunjukkan contohnya. Tunggu sebentar. Oke, untuk contoh kali ini sama, masih tetap menggunakan Oracle 11G. Saya untuk contoh yang video kali ini saya tidak akan menggunakan tidak akan menggunakan query-query yang kompleks. Saya akan menggunakan query-query yang standar saja. Contoh. Nah, saya mau mengurutkan karyawan berdasarkan gajinya. Select employee ID, salary from employees. Nah, bagaimana kita mau mengurutkan data sekarang? Nah, kalau Anda cek di video saya yang paling pertama, ya, Anda cek pada video saya yang paling pertama, query select untuk mengambil data terdiri atas beberapa klausa. Select, from, where, group by, having, dan order by. Sampai pada video sebelumnya, kita sudah membahas sampai dengan where. Nah, bagaimana sekarang untuk mengurutkan data? Untuk mengurutkan data, kita menggunakan sebuah klausa baru, yaitu apa? Klausa order by. Order by salary. Kita lihat hasilnya. Oke, sebelum kita masuk ke order by, saya coba jalankan dulu employees ini. Saya run. Nah, kita lihat dulu datanya. Anda lihat, secara default, query itu akan diurutkan berdasarkan kolom paling pertama yang muncul. Anda lihat, ini kolom pertamanya employee ID. Maka diurutkan employee ID terkecil sampai dengan employee ID terbesar. Defaultnya seperti itu kalau tanpa menggunakan order by atau tanpa menggunakan pengurutan. Nah, sekarang kita urutkan. Anda perhatikan ya, paling kelihatan itu adalah ini. Coba Anda perhatikan 3 atau 4 data pertama ini. Ya, Anda perhatikan baik-baik 3 atau 4 data pertama ini. Nah, sekarang saya masukkan order by-nya. Order by, ini ya, order by salary. Kita lihat. Nih, order by salary. Nah, Anda lihat sekarang. 4 data pertamanya sudah berubah. Karena kenapa? Sudah diurutkan berdasarkan gajinya, berdasarkan kolom salary-nya. Ya. Kalau yang tadi di awal tanpa order by, ya, di contoh pertama ini tanpa order by, diurutkan berdasarkan employee ID dari yang terkecil ke terbesar. Nah, kalau permisalan kita urutkan berdasarkan salary-nya, dia mengurutkan berdasarkan salary terkecil sampai dengan salary terbesar di paling bawah. Ini dia. Anda lihat, employee ID-nya acak-acakan. Nih, 132, 128, dan seterusnya. Mengikuti salary-nya ini. Nah,
Sekarang bagaimana kalau kita mau balik urutannya? Jadi kita mau salary yang terbesar itu di atas, salary yang paling kecil di bawah. Nah, gampang. Ini kan order by salary. Tinggal tambahkan saja descending, DESC. Ya, DESC, descending. Maka kita akan mengurutkan data hasil query-nya ini akan diurutkan berdasarkan gaji dan terbesar ke terkecil. Enter. Nah, Anda lihat 24.000-nya paling atas. Nah, ini sudah mengurutkan dari gaji terbesar ke gaji terkecil. Seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang nih, saya buat contoh lain lagi. Select job ID, max salary, ini selisih salary yang tadi ya, yang di video sebelumnya, min salary, ya selisih gaji terbesar gaji terkecil, ya, from jobs, where apa istilahnya tadi? Saya pakai nggak usah pakai where, nanti aja pakai where-nya. From jobs. Saya tidak pakai order by dulu. Kita lihat. Nah, Anda lihat. Masih diurutkan sama seperti yang tadi saya bilang, diurutkan berdasarkan kolom pertama dari yang terkecil ke terbesar, atau kalau dalam kasus ini dari huruf pertama sampai dengan alfabet yang terakhir. Anda bisa melihat dari hasil huruf nama itunya, job ID-nya. Nah, sekarang saya ingin mengurutkan berdasarkan selisihnya ini. Nah, selisihnya ini kan bukan kolom. Ya. Dia adalah hasil perhitungan max salary dikurangi min salary. Nah, bagaimana menulisnya? Menulisnya ada dua cara. Saya tunjukkan cara yang pertama dulu. Order by seperti ini, DESC. Nah, enter. Nah, Anda lihat. Order by, kalkulasinya, perhitungannya dimasukkan pada kolom order by-nya itu. Lalu, saya buat descending, DESC. Jadi, selisihnya terbesar ditampilkan dulu, selisih terkecilnya ditampilkan paling terakhir. Seperti itu. Ini cara yang pertama. Nah, cara yang pertama ini punya kelemahan. Kelemahannya apa? Begini. Kalau kalkulasinya itu panjang, ya ini kan cuma max salary kurang min salary. Nah, kalau panjang, akhirnya akan panjang juga naruh di order by-nya. Ya, secara tulisannya kalau panjang, dia akan panjang juga naruh di order by-nya. Nah, cara keduanya bagaimana? Seperti ini. Anda ingat-ingat ya urutan ini Anda ingat-ingat. Ya. Lalu sekarang saya jalankan. Order by saya cukup menuliskan angka 2 seperti ini. Order by 2. Enter. Nah, Anda bisa lihat hasilnya sama. Ya. Anda bisa lihat hasilnya sama. Nah, 2 ini apa? Kemudian 2 ini menggantikan apa? Nah, gini. 2 di sini ya menggantikan urutan kolom pada hasil query-nya. Saya ulang lagi, 2 di sini menggantikan urutan kolom pada hasil query-nya. Maksudnya urutan kolom seperti apa? Anda lihat, job ID ini kolom pertama. Max salary dikurangi min salary ini adalah kolom kedua hasil query-nya. Ya. Maka kalau saya nuliskan 2, ya yang keluar adalah kolom keduanya yang digunakan untuk mengurutkan. Kalau di sini saya ganti dengan 1, maka ya dia akan mengurutkan berdasarkan kolom yang pertama. Descending ya, karena descending juga ya esteman yang terakhir, paling bawah AC account-nya ini. Seperti itu.
Oke ya. Nah, satu contoh lagi nih terkait bagaimana menggunakan bagaimana menggunakan pengurutan. Nah, pengurutan pun kita bisa menerapkan seperti ini. Saya coba membuat seperti ini dulu. Select employee ID, job ID, department ID from employees. Where employee ID, biar nggak terlalu banyak ya, lebih kecil daripada, kalau tidak salah datanya itu 101 sampai 207, maka lebih kecil daripada 150. Coba. Oke, seperti ini. Employee ID-nya, oh maaf, ini lebih besar daripada 150. Oke, nggak apa, agak kebalik jadian. Nah, Anda lihat ini. Di sini, ya, departemen ID-nya tidak urut. Departemen ID-nya tidak urut. Lalu, di sini juga job ID-nya juga tidak urut. Nah, saya mau buat seperti ini. Mengurutkan data karyawan berdasarkan department ID dan, ada kata dannya, dan job ID. Nah, seperti ini. Query-nya sama seperti tadi. Seperti ini, ya. Saya pakai di bahasa 150. Tadi saya kok itu. Ya, lalu order by-nya, nah order by-nya ini kita masukkan 2 kolom. Kita ngurutkannya berdasarkan apa? Berdasarkan department ID dan job ID. Maka kita tuliskan dulu order by department ID, job ID. Oke ya. Sebentar. Ini kalau saya ganti sepertinya akan bingung, jadi saya buat tetap saja. Jadi nanti bandingkannya gampang. Anda perhatikan ya, 4 data pertama ini. Data-data awal-awalnya ya, SARF 80 kan ya. Sekarang saya coba ganti seperti ini. Saya jalankan query-nya. Enter. Nah, Anda lihat departemen ID-nya diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Loh ini 10, 20 dan seterusnya. Ya. Lalu berikutnya setelah departemen ID-nya diurutkan, ya, dia mengurutkan ininya, job ID-nya. 10 ADSST, 20 pertama MK-man dulu. Ya, habis itu baru MK-Rep. MK-nya sama, tapi man sama rep itu pasti duluan man, karena manajer. Bukan duluan manajer, karena awalannya M, lalu rep-nya itu awalannya R. Seperti itu. 40 HK, HR, rep. 50-nya ada SH clerk dulu. Lalu ada lagi enggak yang lain? Oh, tidak ada. 70-nya ini PR rep. 80-nya SA rep, salah satu representatif. Ya, 110-nya, lah ini ada lagi. 110-nya ini ada accounting, ya. Accounting akuntan, ya. Jadi ini akuntan, ya. Account. Lalu ada ACMGR, accounting manager, ya. Ini account diawali huruf A, lalu yang bawah itu MGR diawali huruf M. Nah, seperti itu. Ya. Seperti itu. Kalau kita mau buat di versi yang lebih pendek menggunakan yang tadi, ya, menggunakan yang tadi dengan angka, kita lihat angkanya ini kan ada 3 kolom, employee ID, job ID, sama departemen ID. Departemen ID itu kolom ketiga, maka kita tuliskan dulu 3, job ID-nya 2, maka kita tuliskan 2 seperti ini. Ya, 2 seperti ini. Di sini kita juga bisa nambahkan descending ascending-nya. Saya tambahkan coba descending seperti ini. Karena by default normalnya ascending. Kita lihat hasilnya. Sama ya, diurutkan berdasarkan departemen ID. Cuman Anda lihat ini. Anda lihat yang ini. Sama, ini departemen ID-nya urut. Cuman Anda lihat, kalau di yang pertama tadi, MK-man 20, MK-rep 20. Sekarang kalau kita gunakan query kita yang ini, 2 descending seperti ini, MK-rep-nya dulu yang jalan,
baru MK-mannya. Loh, kok kebalik? Kenapa kebalik? Ya, karena yang kedua atau kolom job ID-nya kita urutkan berdasarkan descending. Ascending-nya itu yang departemen ID-nya. Nih. Tiganya tidak saya kasih tulisan descending sama ascending. Ya, tidak saya kasih keterangan itu. Sehingga by default dia akan ascending atau dari paling terkecil ke yang paling besar. Tapi yang nomor 2, tapi yang duanya yaitu job ID-nya, karena saya tuliskan descending, maka dia juga akan ikut descending. Jadi rep-nya dulu baru man. R itu kan lebih besar atau lebih tua, lebih lanjutan daripada M. Seperti itu. Kayak gitu kira-kira. Oke. Nah, untuk materi tentang mengurutkan data ya seperti ini, menggunakan klausal order by, tapi tidak sekompleks itulah saya bisa bilang. Oke. Nah, materi saya untuk video kali ini sampai di sini. Materi select yang sederhana, pengambilan data yang sederhana juga sudah selesai, ditutup dengan video ini. Pada video berikutnya kita akan mulai bekerja menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada SQL select atau pada SQL pada umumnya sebenarnya, bukan SQL select saja sebenarnya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih dan sampai jumpa lain waktu.